Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa kita akan kembali menghadirkan video-video yang kocak dan lucu. Nah, ini siapa lagi kalau bukan videonya tentang Bang Firdaus Owibowo nih teman-teman. Nah, ini ada video-video yang kocak yang pastinya akan bikin kita tertawa terbahak-bahak ya untuk pada kesempatan kali ini. Seperti apa videonya? Kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Gunung 700 ton di uranium, itu betul? Bukan gunung 700 ton. Jadi saya kan kebetulan nangani ahli waris daripada cucunya Raja Banten, namanya Raden Prabu Ngabeawan. Beliau punya verponding itu ada 2, luasnya 110.000 hektar. Dari mulai Parung sampai Jasinga. Nah, tanah-tanah itu sudah ada penetapan pengadilan dan putusan pengadilannya. Nah, separuhnya jasa hukum saya. Oh. Termasuk gunung sawit itu. Jadi 500 hektar lebih itu? 50.000 hektar. Total berapa tadi total? Total 110.000 hektar, separuhnya buat saya dikasih oleh klien. 50.000 hektar di daerah? Iya, di daerah Parung. Oke. Di daerah Parung itu saya diberikan jasa hukum. Itu apa tuh sekarang ditanami apa itu? Sawit. Dan udah ada pernyataan dari pemerintah juga tentang PTPN. Dan itu surat-suratnya sudah diurus? Sudah. Atas nama Anda sebagian itu? 50.000 hektar? Halo para pimpinan rumah sakit jiwa di seluruh Indonesia dan juga panti-panti yang mengurus ODGJ. Tolong dicek apakah ada pasien sakit jiwa saudara yang lepas dari rumah sakit. Karena sekarang ini sudah menimbulkan guyonan lawakan di medsos, ya. Jadi tolong dicek benar-benar apakah ada pasien saudara yang lepas dari rumah sakit jiwa maupun ODGJ saudara. Benar-benar sekarang mata gua sakit melihat lawakan yang aneh-aneh di yang lucu atau apa aduh gak tahu deh ya. Benar-benar dicek. Kalau ada cepat karungin, bawa agak bikat tangannya, dibawa pulang ya. Karungin orangnya, dibawa pulang ya. Kasihan rakyat dibodohin ini ya. Ya. Lagi lepas dan kayaknya sekarang lagi berada di Jakarta. Cepat karungin, bawa pulang ya ODGJ dan yang sakit jiwa tersebut ya. Hotman Paris. Saya ada barang ya yang lebih daripada berlian Hotman. Ya. Besarnya Apa segini. Itu harganya triliunan juga. Tapi belum saya buka. Pokoknya ada barang segini bentuknya, nggak nyampe sekelingking acan begini. Nilainya itu triliunan. Ya. Kalau kita ngikutin transaksi orang yang mempunyai barang tersebut. Barang itu langka, tetapi kalau kita keluarin, geger lah. Itu baru beberapa titik aset kita gitu. Tapi kalau kita buka itu nanti orang bilangnya halu lagi capek. Mendingan Gunung Parung aja dah yang ada suratnya begini-gini. Gitu. Jelas ya Bang? Jelas. Gitu. Ya, jadi kalau orang membantah ya ini suratnya. Penetapan pengadilannya ada. Ini ada nih putusan pengadilannya. Berarti kalau lu bilang halu, ini negara halu dong. Orang yang negara yang memutusin bukan gue. Kan gitu. Termasuk uranium. Ahli geologi yang mempunyai standar kompetensi membicarakan masalah kampung gue ada uraniumnya. Lalu disebut lagi oleh Pak Jokowi. Ada tabungan mineral yang paling besar di dunia ada di Dompu kan gitu kata Pak Jokowi 2 juta ton 2 juta metrik ton Ya iyain aja tabungannya guys. besar baru satu kecamatan di sana ada berapa puluh kecamatan coba satu kecamatan aja udah ngidupin orang coba kalau akumulasi emasnya 590 triliun kalau itu uranium dikali 1000 apa nggak ngidupin orang sedunia itu loh maksud gua tuh penjelasan gua secara utuh tapi kan kalau Hotman begini uranium saya hidupin orang sedunia susah kalau ngomong sama orang yang standarnya di bawah cucunya Sultan susah. Gua harusnya ngomongnya sama Sultan lagi itu, generasi Sultan ngomong. Tapi kalau ngomong sama orang baru kaya kayak Hotman, berat, dibelokin lagi, dipelintir lagi gitu. Susah. Termasuk presiden kita ini kan cucunya Sultan, cucunya Raja Bima, Pak Prabowo. Masih generasinya di Ponegoro, masih cucunya Raja Bima, Pak Prabowo. Kalau kita kait-kaitkan lagi di Stambuk ya, gua baca nih di naskah kuno. Oh, ternyata Pak Prabowo masih generasinya cucunya Sultan Bima, Raja Bima dari Raja Jawanya ya. Gitu. Tapi kan tadi digoreng lagi. Wah, Firdaus ngaku darah daging Prabowo gitu. Jangan digoreng ini ceritanya, sejarahnya seperti itu turunannya. Karena Nuswantara itu satu sama lainnya nyambung. Itu loh dari kerajaan Campa, dari kerajaan ini, Bangun Samudra Pasai, Sumatera dan lain-lain semua sampai ke timur. Itu nyambung pertalian darahnya dari nikah silang.
Gitu. Tapi kalau kita goreng-goreng lagi, gue nggak percaya sama kerajaan. Hei, dasar lu apa? Dulunya raja nih, belum suap raja. Ini raja. Yang lu tinggalin. Ada perjanjian antara NKRI dengan Kesultanan. Perjanjiannya antara Bung Karno dengan para raja. Itu semuanya udah disahkan. Gitu loh. Makanya pada saat resolusi PBB, syarat untuk mendirikan negara itu harus ada uangnya. Uangnya dari mana? Bukan dari Bung Karno saja. Dari raja-raja di Nusantara. Mereka lomba-lomba naruh keris, naruh apa buat kolektoral. Yang penting negara kita ada anggarannya. Itulah dasarnya anggaran kita punya gitu. Dulunya anggaran kita nggak ada gitu ya. Tisu. Gua ada laler loh kan. Buset, ini apalagi nih guys, kemarin ngaku punya Gunung Parung, sekarang ngaku punya barang kecil dengan harga triliunan. Ya inilah guys, contoh percakapan aku ya dengan temenku pas zaman masih SD ya kayak gini nih. Ini yang jadi pertanyaan ini, emang ada nih netizen yang percaya sama Bang Firdaus? Siapa coba kira-kira yang percaya? Kalau yang ada yang percaya, tulis di kolom komentar guys. Ya sebenarnya ya, beliau ini mengajarkan kepada kita ya. Jadi kalau menghayal itu ya jangan tanggung-tanggung guys. Pokoknya sampai orang lain geleng-geleng ya, karena nggak percaya gitu. Oke, kita lanjut videonya. Separuh dengan klien. Ya, ini ada di Bojonggede 400 hektar, separuhnya punya saya 200 hektar. 200. Ya, ini ada di Kalisuren 35 hektar, separuhnya saya. Tajur Halang 60 hektar. Nah, di Tonjong 43 hektar. Wow. Ini di Kemang 300 hektar. Kemang? Ya, di Kemang Bogor. Oke. Ya, Mutiara Bilabong 714 hektar. Dan ini lagi 13 hektar. Semuanya termasuk di ini sebenarnya milik mereka, tetapi yang udah kami float ini. Gitu. Pokoknya total itu semuanya 110.000 hektar. 110.000 hektar. Iya, sampai ke Jasinga. Wow. Ya. Tapi jadi gunungnya bukan satu aja sebenarnya. iya. Hampir beberapa gunung punya mereka. Gitu. Kalau kepemilikan saya hanya diberikan jasa hukum. Saya yang ngeluarin duit, saya yang ngeluarin biaya, tapi mereka ngasih 50-50. Habis berapa itu, Bang? Miliaran juga lah, Pak. Iyalah. Yang ngurus gitu miliaran juga saya. Berapa ratus hektar soalnya? Iya, ribuan. 110.000 hektar. 110.000 hektar. Iya. Itu setengah wilayah di situ punya Abang berarti ya? Iya, kalau secara hukum ya iya. Tetapi kan ada yang diduduki oleh masyarakat, ada yang diambil oleh... Tanpa izin. Ya, ada yang diambil oleh perusahaan. Kalau gunungnya masih aman. Kemarin saya koordinasi dengan orang sana. Itu gunung di situ aja dia? Masih kosong, PTPN. Oke. Yang menguasai pemerintah PTPN. Ada 1.300 hektar yang dikuasai oleh Iya pemerintah. aja deh. Dan kakeknya Kakek saya. Mas Firdaus ini adalah Sultan Bima. Sultan Bima. Iya. Siapa nama kakeknya, Bang? Sultan Ismail Muhammad Shah. Oke. Sultan Ismail Muhammad Shah bin Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah bin Sultan Abdul Hadin Muhammad Shah bin Sultan Hasanuddin Muhammad Shah bin Sultan Jamaluddin Muhammad Shah bin Sultan ke atas sampai ke Sultan Ali Shah. Saya mohon sekali lagi Pak Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi DKI, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon. Kita ini ada perbedaan pendapat, boleh. Kami tidak bermaksud menghina. Kami melaporkan oknum hakim. Tolong jangan terkesan Mahkamah Agung baper. Saya ini tidak siapa-siapa. Saya hanya menegakkan hukum yang saya yakini. Tapi kalau kita protes pun sudah nggak boleh, ini akan bahaya. Pasti hadir, karena kan gue bilang pemberhentian gue sebagai advokat ini kan juga cacat formil. Gue nggak mau hal yang cacat itu dilegalkan oleh Mahkamah Agung sehingga nanti akhirnya menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Republik Indonesia ini ke depan. Makanya agar tidak buruk, mari kita benahi semuanya. Pembekuan gue itu wajib dianulir karena ini akan menjadi kacamata hitam bagi penegakan hukum di Indonesia. Ya wes, sekarang peloy coda. Gue cebok dulu ya, tadi pas berak gue lupa cebok soalnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kasih pesan warning buat Bang Firdaus untuk jangan datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara besok pada persidangan Rasman Arief Nasution yang akan digelar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hati-hati Bang Firdaus. Karena saya mendengar pernyataan Bang Firdaus secara tegas mengatakan bahwa Bang Firdaus akan tetap mendampingi dan membela Rasman Arief Nasution pada persidangan tanggal 20 Februari. Artinya besok hari Kamis. Karena Bang Firdaus harus ingat bahwa Bang
Firdaus sudah dibekukan berita acara sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 11 Februari 2025 buntut dari kekisruhan huru-hara Abang naik meja yang terjadi pada tanggal 6 Februari 2025. Kalau Abang tetap maksa untuk membela Rasman, datang dan memakai toga, dapat saya pastikan hakim akan menolak kehadiran Abang. Dan kalau Abang tetap ngotot untuk bersidang dan bertahan di ruang sidang, maka akan terjadi kericuhan. Kalau terjadi kericuhan, Abang harus ingat di wilayah teritorial PN Jakarta Utara, baik di ruang sidang ya, itu sudah ramai dengan polisi. Dan begitu Abang melakukan perlawanan, terjadi chaos, langsung diamankan. Hati-hati. Termasuk juga pihak-pihaknya yang lain. Nah, jadi Bang Rasman cooling down, jaga sikap, karena pasti Bang Rasman akan bertahan. Sidang harus dibuka secara terbuka. Meskipun aku yakin Majelis Hakim sudah menetapkan, Ketua PN Jakarta Utara sudah menetapkan persidangan akan digelar secara tertutup karena saksi Hotman Paris Hutapea akan memberikan keterangan yang mana keterangannya itu tabu untuk didengar oleh orang-orang yang ada di ruang sidang. Nah, kalau Bang Rasman melawan lagi, hati-hati juga. Karena begini, kasus yang sudah dilaporkan oleh PN Jakarta Utara di Bareskrim Mabes Polri itu sudah berjalan begitu cepat, atensinya ini nggak main-main. Dan sebentar lagi Rasman Firdaus akan diperiksa, gelar perkara, naik sidik, lalu kemudian ada penetapan tersangka, dan apakah kemudian akan ada dilakukan penangkapan dan penahanan, itu domain dan subjektivitasnya penyidik Bareskrim Mabes Polri. Tapi hati-hati, ini kalau saya pakai pepatah orang tua dulu, udah jatuh ketimpa tangga lagi. Perkara dengan Hotman Paris Bang Rasman sebagai terdakwa aja belum selesai. Ini akan ada tersangka baru lagi di Bareskrim Mabes Polri atas laporan PN Jakarta Utara. Dan sebelumnya sudah dibukukan lagi berita acara sumpahnya. Saya turut prihatin Bang. Maka saya sampaikan sama Abang bahwa Abang harus tetap fokus. Dan jangan terlalu banyak melakukan abstraksi-abstraksi yang justru merugikan Abang dan keluarga. Gitu loh. Tetap semangat. Dan ingat Bang Firdaus, jangan nekat. Bahaya banget. Nah, ini nih baru lawyer yang sesungguhnya. Kata-katanya sangat mengedukasi masyarakat ya. Dan Anda memang benar sekali ya. Dan ini Bang Firdaus harus lihat video ini nih. Jadi diharapkan Bang Firdaus ini jangan datang ke sana. Mending Bang Firdaus duduk aja di rumah, nanti kan bisa lihat ya siaran langsungnya. Oke, terkait video yang sudah kita lihat barusan ya guys ya. Di sini memang semakin hari ini banyak sekali ya video-video atau VT-VT ya. Tentunya masih tentang kelucuan abang kita yang sangat terkenal dan fenomenal ini ya. Siapa lagi kalau bukan Abang Firdaus Owiwobo nih teman-teman. Dan video-videonya ini nggak tahu ya ini kenapa saya ya terus terang dan mungkin netizen juga ya. Ketika menonton videonya Bang Firdaus, ini pasti bawaannya itu pengen tertawa terbahak-bahak ya teman-teman. Karena ya mungkin lucu sekali ya videonya. Ya lumayan lah guys, apalagi sekarang kan harga-harga sembako lagi pada mahal nih. Terus banyak juga ini karyawan-karyawan ini sekarang lagi di PHK nih. Nah ini video untuk ya cocok sekali lah menemani hari-hari kita ya. Agar kita semakin bersemangat nih. Terus kita ceria lagi lah ya. Apalagi kan ketika kita menonton video ini bawaannya pengen ngakak terbahak-bahak ya teman-teman. Lagian kelakuannya Bang Firdaus ada-ada aja, ini semakin hari ada aja yang dibahas. Waktu kemarin ngomongnya punya gunung Parung, di situ terdapat isinya ada uranium. Sekarang ngakunya punya barang kecil, tapi harganya triliunan guys. Ini ada apa lagi gitu ya? Ini emang teman-teman ada yang tahu guys? Emang teman-teman percaya gitu sama Bang Firdaus? Silahkan kira-kira yang ada yang percaya sama Bang Firdaus tulis di kolom komentar ya guys. Memang Bang Firdaus ini semakin hari semakin ada aja ya yang dibahas ya. Tapi ya kita doakan saja ya guys untuk Bang Firdaus. Mudah-mudahan Bang Firdaus diberikan kesehatan, umur panjang, supaya bisa terus menghibur kita ya, menemani hari-hari kita ini. Apalagi sekarang kan lagi pusing nih, banyak ya orang yang lagi pusing, harga sembako pada mahal, beras mahal, minyak mahal. Nah ini mungkin untuk video ini ya kita buat untuk seru-seruan aja guys, untuk sekedar hiburan lah.
Memang kan di sini tujuannya videonya hanya untuk penghibur diri kita aja ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Silahkan jika ada pendapat dan komentar, langsung saja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru masih tentang kelucuan Bang Firdaus Owiwobo teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.